Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahab Saputro dari kelas 2B, jurusan Ekonomi Bangunan. NIM 5553200068. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda petik dalam UEBI. Secara umum, tanda petik terbagi menjadi dua jenis, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Nah, di sisi lain, ada juga tanda lain yang mirip bentuknya dengan tanda petik tunggal, yaitu tanda petik menyingkat atau apostrof. Walaupun mirip, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tanda petik ganda. Tanda petik ganda Tanda petik yang berbentuk daun telinga ganda ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Konteksnya adalah untuk menceritakan bahwa ada yang telah atau sedang mengatakan sesuatu, dan kita mengutipnya. Misalnya, merdeka, seru Abidin sambil mengepalkan tinjunya di udara. Di sini sangat jelas bahwa kata merdeka yang diserukan oleh Abidin harus disertai dengan tanda petik ganda karena si Abidin ini sedang mengatakan sesuatu. Fungsi kedua adalah untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya adalah puisi aku terdapat pada halaman pertama buku itu. Nah, di sini sangat jelas bahwa judul puisi yang berjudul Aku itu harus disertai dengan tanda petik ganda karena dia merupakan judul puisi. Dan yang terakhir, tanda petik ganda ini dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nah, arti khusus ini adalah penekanan pada kata-kata yang bersifat non-denotatif atau bukan sebenarnya dan tidak dikenal secara luas oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai catatan, ketika sebuah kata atau frasa bertanda kutip berada di kalimat, penulisan tanda kutip penutup harus sebelum tanda baca. Misalnya, saking mematikannya, penyakit sifilis juga biasa disebut si raja singa. Nah, di sini si raja singa ini memiliki makna yang luas, makna khusus, arti khusus yang jarang orang kenal. Jadi harus disertai dengan tanda petik ganda. Tanda petik yang kedua adalah tanda petik tunggal. Sedikit mirip dengan tanda petik yang tadi saya jelaskan, tanda petik ganda. Nah, memang mirip karena beberapa penulis rentan menyamakan penggunaannya tanpa memperhatikan konteks penggunaannya. Padahal menurut kaidah, tanda petik tunggal dan tanda petik ganda itu adalah tanda petik yang berbeda penggunaannya. Gitu. Nah, berbedanya itu di dalam hal fungsi. Kalau tadi tanda petik ganda itu memiliki tiga fungsi. Nah, kalau ini tanda petik tunggal hanya memiliki dua fungsi saja. Fungsi yang pertama adalah untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain agar tidak terjadinya kerancuan-rancuan bentuk kalimat. Contohnya adalah tanya prajurit yang ketakutan itu. Kau dengar bunyi dor-dor tadi? Di sini sangat jelas bahwa dalam teks dialog disertai dengan tanda petik ganda. Nah, kata dor-dor ini harus disertai dengan tanda petik tunggal karena agar tidak terjadi kerancuan-rancuan dalam bentuk kalimat ini. Fungsi lainnya, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, fungsinya ini untuk memberikan penekanan atau penjelasan lebih lanjut dari suatu susunan frasa. Penggunaannya dalam kalimat ini contohnya adalah mata Ardinia mengalami kerusakan di bagian retina dinding mata sebelah dalam. Nah, dinding mata sebelah dalam ini harus disertai dengan tanda petik tunggal karena terjadinya penekanan dalam kalimat tersebut. Nah, yang kedua, anak itu memang panjang tangan. Nah, di sini sangat jelas bahwa kata panjang tangan ini memiliki makna. Jadi harus disertai dengan tanda petik tunggal. Sekian dari saya, Rangga Saputro.
kelas 2B, jurusan Ilmu Ekonomi Keuangan, NIM 5553 2000068. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.